Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bangun segitiga. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Quratul A'yuni Rizkyani Sumaryadi, yang kedua adalah Rabiatun Adawiyah, dan yang ketiga adalah Ria Arianti. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang ada, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami jenis-jenis segitiga. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bahasan tentang materi segitiga pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Saya Quratul A'yuni Rizkyani Sumaryadi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisi-sisinya tidak sama panjang. Gambar tersebut adalah contoh segitiga ABC sebarang dengan panjang ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Gambar tersebut adalah contoh segitiga ABC sama sisi dengan panjang ketiga sisinya sama panjang. Yang ketiga yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Gambar tersebut adalah contoh segitiga ABC sama kaki dengan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi CB. Contoh soal, sebuah segitiga dapat dibentuk dari 3 buah garis berukuran seperti di bawah. 3 buah garis yang mungkin membentuk sebuah segitiga sama kaki adalah: pembahasan, segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Jadi, 3 buah garis yang mungkin membentuk segitiga sama kaki yaitu B 5 cm, 5 cm, dan 9 cm, karena terdapat dua garis yang sama panjang. Saya Ria Arianti. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis segitiga ditinjau dari ukuran sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku yang ukuran salah satu sudutnya 90 derajat. Pada gambar segitiga ABC berikut, sudut C merupakan sudut siku-siku dengan sisi di hadapannya disebut sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang kedua yaitu segitiga tumpul. Merupakan segitiga yang salah satu ukuran sudutnya tumpul atau sudutnya lebih dari 90 derajat. Contohnya dapat dilihat pada gambar segitiga ABC berikut, di mana ukuran sudut B lebih dari 90 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga lancip. Merupakan segitiga yang ketiga sudutnya lancip atau ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Contohnya dapat dilihat pada gambar segitiga ABC berikut. Terlihat bahwa sudut A, sudut B, dan sudut C kurang dari 90 derajat atau ketiga sudutnya lancip. Dari penjelasan sebelumnya, cobalah tentukan dari ketiga gambar berikut manakah yang termasuk segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan mengidentifikasi besar sudut dari ketiga segitiga tersebut. Pada gambar segitiga yang pertama, kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, karena dapat dilihat bahwa sudut B sama dengan 90 derajat. Sesuai dengan syarat segitiga siku-siku, yaitu salah satu sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat, dan kedua sudut lainnya, yaitu sudut A dan sudut C, memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Jadi gambar segitiga yang pertama dapat disimpulkan yaitu gambar segitiga siku-siku.
Untuk gambar segitiga yang kedua, sudut E pada gambar tersebut dapat diketahui memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat atau tumpul, yang memenuhi syarat untuk segitiga tumpul yang syaratnya salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, dan kedua sudut lainnya yaitu sudut D dan sudut F memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Jadi untuk gambar segitiga yang kedua, ini merupakan gambar segitiga tumpul. Pada gambar segitiga yang ketiga dapat dilihat tidak ada sudut dalam segitiga tersebut yang besarnya 90 derajat ataupun lebih dari 90 derajat. Maka dapat dipastikan segitiga tersebut lancip dengan sudut G kurang dari 90 derajat, sudut H kurang dari 90 derajat, dan sudut I kurang dari 90 derajat. Saya Rabiatul Adawiyah. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari ukuran sudutnya dan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki ini merupakan suatu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku dan memiliki dua sisi yang sama panjang. Sudut siku-siku ini sendiri merupakan sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Dari gambar di depan ini, dapat kita lihat bahwa sudut B merupakan sudut siku-sikunya dan panjang AB sama dengan panjang BC. Yang kedua adalah segitiga tumpul sama kaki. Segitiga tumpul sama kaki merupakan suatu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul dan memiliki dua sisi yang sama panjang. Sudutnya tumpul maksudnya di sini adalah besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Pada gambar di depan, kita dapat melihat bahwa sudut B merupakan sudut tumpulnya dan panjang AB sama dengan panjang BC. Selanjutnya yang ketiga adalah segitiga lancip sama kaki. Segitiga lancip sama kaki merupakan suatu segitiga yang ketiga sudutnya lancip dan memiliki dua sisi yang sama panjang. Sudutnya lancip maksudnya adalah sudut yang memiliki besar kurang dari 90 derajat. Dari gambar di depan dapat diketahui bahwa sudut A, sudut B, dan sudut C merupakan sudut lancip dan panjang AB sama dengan panjang AC. Nah, demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 80 derajat dan besar sudut B sama dengan 50 derajat. Tentukan jenis segitiga ABC berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa total besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Karena sudut A besarnya adalah 80 derajat dan sudut B besarnya 50 derajat, maka dapat kita simpulkan bahwa besar sudut C adalah 50 derajat. Nah, dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan panjang sisinya, segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki, karena besar sudut B sama dengan besar sudut C, yaitu 50 derajat. Kemudian, berdasarkan besar sudutnya, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Nah, demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.